Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat School Leaders Talk, ruang inspirasi pendidik Indonesia. Sore ini di hari Senin, tepatnya 16 November 2020, kembali berjumpa, kembali menyapa, kembali mengudara School Leaders Talk episode 6 dengan tema yaitu penerapan 3B. Apa itu 3B? Budaya belajar bersama. Nah, di kesempatan kali ini saya ucapkan selamat datang teman-teman yang sudah bergabung di Facebook, laman Facebook Fadilnas Sufron. Dan ada yang menarik di episode kali ini karena saya akan menghadirkan rekan leader yang cukup jauh, yaitu dari Surabaya. Kenapa Surabaya? Dan nanti akan saya ceritakan. Kemudian kalau sebelumnya saya mengajak school leader dari SMA, SMP, SD, dan terakhir kemarin SMP lagi. Di kali ini saya akan mengajak seorang school leaders untuk kepala PAUD, ya, kepala KBTK Al-Hikmah Surabaya. Kenapa Al-Hikmah Surabaya? Teman-teman sekalian, sekitar 2 bulan yang lalu, sejak 2 bulan sampai beberapa hari belakang, saya mengintip ya aktivitas, berkesempatan mengintip aktivitas rekan-rekan guru dan sosmed yang ada di KBTK Al-Hikmah Surabaya. Saya waktu itu berkesempatan belajar bersama para guru-guru yang hadir dari berbagai daerah dan sekelompok besar datang rombongan dari KBTK Al-Hikmah Surabaya. Waktu itu saya mendapatkan amanah untuk mengajar dari jam 8 sampai jam 10 malam, tapi ternyata sampai jam 11 malam ada orang-orang tertentu yang masih selalu aktif bertanya. Ketika saya tanya dari mana asalnya, nah mereka para guru-guru dari KBTK Al-Hikmah Surabaya. Kemudian saya berkesempatan lagi belajar, mendampingi 1 jam mentoring bersama seluruh staf guru KBTK Al-Hikmah, di jatah 1 jam untuk mengajar, untuk mentoring. Ternyata 1 jam itu malam hari, ya kalau nggak salah dari jam 8 sampai jam 9 malam, itu full, semua peserta, semua staf hadir, semua guru hadir dari awal sampai tuntas. Dan kerennya lagi, semua aktif bertanya. Nah, itulah yang membuat saya bertanya-tanya apa yang sudah diterapkan, apa yang sudah ditancapkan di guru-guru dan seluruh warga KBTK Al-Hikmah sehingga mereka mempunyai semangat belajar yang luar biasa. Terlebih di masa pandemi seperti ini, kebutuhan belajar menjadi berlipat-lipat karena tidak hanya tuntutannya saja, tapi peluangnya juga kita alhamdulillah memiliki peluang belajar yang sangat banyak. Akses informasi, banyak para guru, para profesor, berbagi ilmu, pagi, siang, sore, malam, dan kita bisa mengaksesnya dimanapun. Itu keren banget. Dan saya melihat budaya itu ada di sebuah sekolah yang jauh di sana, yaitu di Surabaya, namanya KBTK Al-Hikmah. Dan alhamdulillah sudah bersedia leadernya untuk berbagi tentang apa saja sih yang diterapkan di sana, terkhusus pada saat pandemi ini, ya. Sudah hadir bersama saya Ibu Nur Izumara, SPSI. Beliau juga seorang guru kepala sekolah berprestasi, ya 2016-2019 mendapatkan anugerah dari Wali Kota Surabaya. Keren banget. Dan sempat saya berbicara berapa menit sebelumnya, saya banyak sekali mendapatkan inspirasi dari apa yang sudah beliau dan tim lakukan selama pandemi, dan terutama dalam topik yang akan kita bahas, yaitu penerapan 3B di KBTK Al-Hikmah. Budaya belajar bersama. Yuk kita gali bersama-sama. Saya akan undang, saya akan invite untuk bergabung bersama kita semua di ruangan ini, yaitu Ibu Nur Izumara. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fadi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana cuaca Surabaya sore hari ini? Hari ini Surabaya sejak tadi pagi cerah. Cerah ya, bahkan panas kayaknya ya. Iya, kalau Surabaya nggak panas bukan Surabaya, Mas. Sama Jakarta juga alhamdulillah hari ini cuacanya cukup terik ya. Agak mendung di sore hari tapi belum hujan, sehingga suaranya sinyalnya masih bagus. Mudah-mudahan sampai sesi akhir nanti sinyalnya juga mendukung supaya kita bisa
sharing terhadap teman-teman yang sudah hadir di Facebook ya tentang apa itu 3B ya. Tapi sebelum kita ngebahas 3B, Ibu Nur ya, alasannya kenapa nih mau diundang, saya paksa untuk hadir di sini. Kenapa mau, Bu? di sela-sela kesibukannya. Iya, ini suatu kesempatan yang luar biasa yang pasti ya. Jarang-jarang nih seperti ini. Dan bagi kami ini adalah bagian dari amanah yang diberikan. Kita harus terus belajar, harus terus mensyiarkan, menyampaikan kebaikan-kebaikan yang ada. Dan ini bagian dari amanah dakwah juga. Kalau sebagai seorang guru, sebagai seorang pejuang dakwah, ini adalah amanah untuk bisa terus mengajak para pendidik bangsa, khususnya untuk pendidik anak usia dini ya. Karena tanpa adanya semangat untuk terus mensyiarkan, tanpa adanya semangat untuk berbagi, kita tidak akan mendapatkan keberkahan. Luar biasa ya. Pembukanya keren banget. Energi berbaginya emang nggak ada habis-habisnya. Nggak cuma energi belajar, energi mengajarnya ketahuan nih teman-teman dari KPTK Hikmah, terpancar dari leadernya ya. Nah, Bu, tadi kita sudah kasih pengantar bahwa hari ini kita kedatangan seorang leader yang kalau saya amati 1-2 bulan terakhir ketika saya berkesempatan belajar bareng dengan tim di sana gitu ya, itu kok guru-gurunya semangat banget belajarnya gitu kan. Kemudian ketika saya pantau di laman sosmednya juga orang tuanya juga kolaboratif sekali gitu kan dengan tugas-tugas belajar yang jalankan bersama. Nah, kira-kira apa saja tipsnya, strategi yang dilakukan di sana untuk membangun semangat atau budaya belajar bersama. Karena ini kan yang dibangun budayanya, ini pasti butuh strategi dan tips yang nggak gampang. Nah, mohon kiranya sharing ke kita-kita, apa sih 3B itu, kenapa harus 3B, dan bagaimana penerapan 3B di KPTK Al-Hikmah Surabaya? Mohon pencerahannya, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, ini suatu kesempatan yang luar biasa di mana pada sore hari ini, kalau di Surabaya pukul 4 ya, Jakarta mungkin waktu Indonesia Barat juga sama. Izinkan saya Nur Ismara, orang asli Surabaya. Jadi saya ini asli Surabaya, Pak Fadil, Bapak Surabaya, hanya ibu saja yang masih wilayah Jawa Timur. Jadi semangat Surabayanya, apalagi ini bulan November. Bulan November adalah Hari Pahlawan, harinya kota Surabaya. Jadi izinkan kami untuk berbagi cerita, berbagi yang sudah kami lakukan di KPTK Al-Hikmah Surabaya. Ya, alhamdulillah, sebelumnya kami sampaikan dulu bahwa KPTK Al-Hikmah Surabaya ini di bawah naungan Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hikmah. Tempatnya yaitu di Jalan Gayung Sari 4, nomor 2729 Surabaya. Kalau titik untuk menjadi tahu di mana di LPI Al-Hikmah atau KPTK Al-Hikmah khususnya, kalau ke Surabaya datang ke arah Masjid Al-Akbar, di situ ada Jalan Gayung Sari, udah dekat dari Masjid Al-Akbar. Jadi lebih mudah kalau ke arah sana. KPTK Al-Hikmah Surabaya berdiri sejak tahun 1989. Jadi awal yang cukup panjang ya, dan ini menorehkan banyak cerita dan pengalaman. Bahkan beberapa guru yang di awal-awal pendirian KPTK Al-Hikmah masih ada dan masih menjadi bagian dari pejuang dakwah di KPTK Al-Hikmah. Ya, tema kali ini yang diangkat oleh Pak Fadil yaitu budaya belajar bersama. Budaya belajar bersama, terkait dengan budaya belajar ya. Jadi kalau kami di Al-Hikmah itu para guru-gurunya, para ustadz-ustadzahnya memang sudah dikondisikan, sudah disiapkan dan sudah menjadi tugas utama dari seorang guru. Yang pertama adalah belajar, yang kedua belajar, yang ketiga belajar, baru yang keempat mengajar. Dan ini konsep awal yang ditanamkan pada kami. Jadi terkait dengan belajar ini bukan suatu hal yang asing ya. Jadi
awal untuk bisa menjadi guru di Al-Hikmah harus punya motivasi belajar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing ya apa yang menjadi titik tolak budaya belajar, apalagi ini di masa pandemi ya. Jadi kalau kita lihat kemarin itu berita tentang PJJ atau pembelajaran daring yang dicanangkan oleh pemerintah. Kalau di Surabaya itu sejak bulan Maret, tepatnya tanggal 16 Maret itu kami mendapatkan informasi bahwa pembelajaran harus dilakukan secara daring. Meskipun awalnya konsep yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya adalah pendidikan karakter berbasis keluarga. Jadi tidak langsung disampaikan tentang kita harus daring, kita harus. Nah ini saya sangat positive thinking saat itu adalah untuk membaca dan menyiapkan sekolah-sekolah dan juga menyiapkan para orang tua supaya tidak terkaget bahwa yang terjadi ini adalah pandemi yang cukup panjang. Dan luar biasa memang persiapan yang harus kita lakukan saat itu karena di KBTK Al-Hikmah sendiri sudah punya program pendidikan karakter dan juga sudah punya program yang khusus untuk keluarga. Jadi kami tinggal memindahkan saja. Kalau dulu kita harus bertemu secara langsung, diskusi secara langsung, kita pindahkan ke yang sifatnya online. Dan kita memang waktu itu punya program Happy with Family, yaitu program yang kita buat setiap akhir pekan, yaitu kegiatan-kegiatan bersama orang tua yang di akhir pekan. Nah, waktu itu kita pindahkan. Nah, seminggu, 2 minggu berjalan gitu ya. Dan saya rasa semua sekolah pasti merasakan ya, mulai nih minggu ketiga memasuki bulan April itu sudah mulai ada titik-titik di mana sudah ibaratnya api itu sudah mulai ada letupan-letupan kecil gitu. Dan itu pasti dirasakan oleh semua sekolah. Dan alhamdulillah saat itu kembali lagi bahwa kita tetap harus belajar ya, harus mencoba sesuatu yang baru, berinovasi, dan saya bersyukur saya punya tim yang luar biasa di KBTK Al-Hikmah ini, guru-gurunya guru pejuang semuanya. Jadi begitu ada catatan cinta dari para orang tua yang membuat kita harus segera move on, harus segera mengubah dan sedikit harus menuntut kita untuk berinovasi, dan terus berinovasi. Saya masih ingat waktu itu ketika para orang tua memberikan surat cinta dan itu dilewatkan oleh komite, malam hari itu juga saya ajak teman-teman untuk berdiskusi. Ya waktu itu karena kita harus dari masing-masing rumah, kita berdiskusi panjang via online, waktu itu ada Zoom juga, cukup panjang sampai hampir jam 10 malam ya, dan alhamdulillah saya bersyukur sekali bahwa teman-teman itu responnya luar biasa dan terus kita mencoba untuk memberikan inovasi apa ya, untuk istilahnya memberikan layanan yang prima kepada orang tua dan siswa. Itu titik tekannya. Dan bismillahirrahmanirrahim, akhirnya sejak bulan April itu kita memberikan layanan yang sebenarnya layanan individual. Dan alhamdulillah setelah kita sosialisasikan, setelah kita sampaikan kepada wali murid, para orang tua ini sangat senang sekali, di mana masing-masing anak mendapatkan layanan individual dan orang tua pun menyesuaikan diri. Nah, tapi satu hal catatannya ini saya salut sekali dengan teman-teman bahwa layanan individual itu di luar bayangan saya, bahwa guru-guru harus memberikan layanan individual itu sampai malam hari. Ini yang luar biasa Pak Fadil. Jadi bagaimana guru-guru itu punya semangat yang luar biasa. Memang kita masih mencari pola ya, masih mencari pola-pola mana yang tepat, pola mana yang enak. Dan di sisi lain, saya sebagai pimpinan sekolah juga harus memikirkan bagaimana keluarga guru, bagaimana putra-putri guru yang juga membutuhkan perhatian dari orang tuanya, dari guru itu sendiri, guru di rumah. Nah, ini. Dan akhirnya di akhir semester 2, kita sudah mulai membuat konsep baru, kita temukan konsep baru, di awal tahun ajaran baru akhirnya kita sudah bisa melakukan layanan individual tetap kita lakukan, tetapi layanan klasikal atau layanan yang sifatnya untuk pembelajaran kelas tetap kita lakukan dengan kesepakatan dan juga sistem yang sudah kita atur. Nah, kembali lagi belajar bahwa guru
harus terus belajar. Awalnya yang tidak bisa mengaplikasikan Zoom atau aplikasi-aplikasi untuk pertemuan online, kita dituntut untuk lari. Bagaimana kita bisa untuk menyesuaikan diri. Begitu juga dengan orang tua. Kami mengajak para orang tua melalui diskusi via online juga. Jadi kita punya program namanya konseling kelompok itu. Kita berdiskusi bersama orang tua, ibaratnya kita sebagai pendengar aktif ya, mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan para bunda, para ayah. Ketika melakukan pendampingan Ananda di rumah, ketika harus bersama-sama Ananda yang dulunya mungkin pagi hari harus anak-anak diantar ke sekolah dan mendapatkan pembelajaran dari sekolah, pembelajaran langsung di sekolah. Nah, sekarang harus dihandle oleh orang tua itu sendiri. Ini ibaratnya kesempatan yang luar biasa bagaimana kita mengambil ini adalah sebagai tantangan dan juga kesempatan bahwa ini adalah proses belajar yang harus dilakukan oleh para orang tua. Ini KPTK Al-Hikmah juga punya program bagaimana kita memberikan pendampingan, memberikan bimbingan, memberikan sedikit sharing atau tips-tips untuk orang tua. Jadi kami punya namanya modul pendampingan orang tua selama masa pembelajaran daring ini. Jadi untuk saat ini kami menggunakan learning management systemnya, ada e-learning di mana e-learning itu ada dua yang kita sajikan, yaitu aktivitas untuk anak-anak, yang kedua adalah modul pendampingan orang tua. Nah, lewat modul pendampingan orang tua itulah kita bisa sharing, kita bisa berbagi informasi, kita bisa berbagi pengetahuan kepada orang tua, sehingga orang tua juga belajar. Dan alhamdulillah responnya luar biasa dan orang tua merasa terbantu dengan adanya modul pendampingan orang tua ini. Mungkin itu sedikit cerita yang ada di KBTK Al-Hikmah, Pak Fadil. Terima kasih tadi sudah dijelaskan awal mula terjadinya gitu ya, proses awal bagaimana bereaksi, bagaimana merespon, bagaimana menginovasikan, alurnya keren banget, dinamikanya kelihatan banget gitu, bagaimana dari awal leader sudah datang ke pusat gitu ya, mengikuti pembelajaran, bimbingan apa yang mesti disiapkan. Kemudian tadi menarik sekali ketika ada surat cinta ya. Kalau surat cinta mungkin bahasa mudahnya, bahasa gamblangnya mah tuntutan gitu ya. Jadi orang tua ini nuntut itu gitu kan, ya wajar kita juga memaklumi, cuma kita membahas positifnya surat cinta gitu ya dari orang tua. Kemudian tadi lahir inovasi-inovasi baru dan sampai jam 10 malam para guru masih bisa semangat untuk diajak diskusi. Ini yang mau saya tanyakan nih Bu. Kalau tadi kan melihat prosesnya gitu kan, guru-gurunya semangat gini dan sebagainya. Pasti kan awal-awal nggak semua guru se-smooth itu kan. Jadi pasti ada kendala respon guru yang mungkin rasa keberatan, jam kerjanya nambah, kemudian nggak teratur, kerjaannya nambah. Nah, bagaimana nih? Apa sih yang sudah dilakukan Ibu Nur dan tim di sana sampai kok mereka kayaknya enjoy aja ngejalaninnya gitu? Ya, ini berangkat dari niat kita awal ya. Jadi harus kita tata mulai dari niat awal bahwa Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hikmah, bapak-bapak yayasan kami itu senantiasa mengingatkan bahwa kita profesinya adalah pejuang dakwah. Kita adalah pejuang dakwah. Jadi tidak hanya sekedar guru yang punya jam kerja, kita bukan bekerja di sini. Kita bukan bekerja. Kalau bekerja, kita bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, dapat gaji di akhir bulan, udah selesai gitu. Tetapi yang senantiasa disuntikan kepada kami adalah kami itu pejuang dakwah, di mana pejuang dakwah itu bahasanya ya, bahasa sederhananya tidak mengenal waktu. Dan ini yang harus kita kuatkan senantiasa, kita terus berdoa, kita terus mohon kepada Allah. Satu lagi Pak Fadil, kami itu di KPTK Al-Hikmah setiap pagi selalu briefing pagi. Briefing pagi itu sederhana sekali, kita baca Al-Quran bersama-sama, kita tadarus, kita menyatukan hati, ada doa cinta bersama bahasanya. Jadi kita mohon kepada Allah supaya kami itu hatinya tersatukan
bahwa ikatan cinta ini hanya karena Allah, dan kami pun mohon semoga kami seandainya dipanggil oleh Allah dimatikan dalam syahid di jalannya. Ya, itu ada doa cinta di situ, itu yang menjadi sebuah spirit, sebuah ritual yang menjadi sebuah spirit, bahasanya spiritual kan jadinya seperti itu. Luar biasa ya. Masya Allah, jadi ini saya malah belajar banyak nih. Jadi intinya di pagi hari briefing nggak cuma ngomongin kerjaan gitu ya, nggak cuma ngomongin target gitu ya, tapi di situ sebenarnya ngebangun bonding, ngebangun kedekatan, merekatkan visi gitu ya, ada ngajinya, intinya sama-sama saling meluruskan niat supaya nggak cuma kita yang bekerja, tapi nanti Allah yang memudahkan kita dalam menjalankan semua tantangan-tantangan yang luar biasa ini. Ini keren banget. Teman-teman di rumah nih, ya. Jadi kalau pagi, saya mengingatkan diri saya buat teman-teman di rumah, morning briefing itu is not just about working deadline gitu ya, tapi juga bagaimana ngebangun emosi, ngebangun kedekatan, ngebangun bonding. Ya kalau yang Muslim, sekolahnya Muslim, ngaji bareng menjadi solusi yang paling indah, solusi yang paling mudah gitu ya. Ngaji bareng satu ayat, keren banget. Mudah-mudahan kita bisa meniru ini semua ya. Iya. Menarik ya. Sebenarnya itu sudah menjadi budaya, Mas. Sudah menjadi budaya, Pak Fadil. Budaya yang dulunya offline ya, kita mesti sebelum masuk kelas itu kita ada tadarus bareng gitu. Sekarang dipindahkan dengan online, dan ini harus menjadi sebuah rutinitas, ada ritual ya. Pagi hari itu sebelum kita bertemu dengan anak-anak, kita harus tata hati kita berikan spirit untuk ruhiyah kita, sehingga ketika bertemu dengan anak kita dalam kondisi siap. Biasa. Ya, budaya, saya tadi diingatkan Pak Fardin itu budaya itu nggak kenal offline, nggak kenal online, ya nggak sih? Jadi kalau sudah jadi budaya sebelum pandemi, ketika pandemi nggak bisa offline pun, mau nggak mau kita harus berjalan ke budaya. Gimana caranya? Yuk 5 menit 10 menit ngaji bareng, briefing bareng, luar biasa. Culture is a culture, wherever the situation will be so hard, culture will be culture, luar biasa ya. Budaya itu kental di Al-Hikmah ya. Masya Allah. Nah, ini saya tertarik dengan tadi beberapa poin ya. Saya akan mulai dengan satu poin yang mungkin teman-teman di luar sana ada yang mungkin sudah menjalankan atau mungkin belum menjalankan, dan ini mungkin bisa diterapkan di sekolah rekan-rekan sekalian. Yang namanya sekolah kan tadi giving value gitu ya. Apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita support, apa yang bisa kita service ke anak-anak. Kemudian ada service yang tidak bisa kita lakukan saat online. Tadi service konversi yang keren banget ya. Konversi service, konversi value yang dilakukan oleh Al-Hikmah keren banget, itu terkait layanan individual. Keren banget ya, layanan individu kayak konselor, udah kayak badan apalah pun keren banget ya, layanan individual. Nah teman-teman mungkin ada juga yang baru pertama kali dengar ini tentang layanan individual. Kok bisa? Apa itu layanan individual? Kenapa harus layanan individual? Terus bagaimana layanan individual diterapkan? Tolong ditajamkan lagi supaya teman-teman yang nyimak bisa dapat paham sepenuhnya dan bisa menerapkan di sekolah masing-masing. Ya, sebenarnya ini berawal dari bahwa anak usia dini, anak usia KPTK. Jadi kalau di kami itu usia KB itu usia 3 tahun sampai 4 tahun, usia TK itu usia 4 sampai 6 tahun. Nah, apa yang cocok untuk anak usia dini? Bagaimana cara menumbuhkan dan mengoptimalkan perkembangannya? Ya harus disesuaikan dengan proses atau progres perkembangannya anak itu sendiri. Artinya bahwa pembelajaran, pendekatan yang dilakukan kepada anak usia dini ini harus sesuai dengan karakternya dia, harus individual banget nih. Jadi ada kontes kurikulum individual, ada kontes pembelajaran yang harus menyentuh benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Apalagi ini dibawa ke rumah. Gitu. Di rumah itu masing-masing rumah punya kondisi yang berbeda-beda, punya budaya yang berbeda-beda, pendekatannya orang tua pun juga berbeda-beda, termasuk juga kondisi orang tuanya juga berbeda-beda. Ada orang tua yang bisa full pendampingan, ada yang mungkin ya separuh-separuh lah karena sambil nyambi WFH, misalnya. Atau mungkin diberikan kepada asisten yang ada di rumah. Artinya kenapa harus diberikan layanan individual? Karena kami ingin materi yang tersampaikan kepada anak-anak itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya anak, kebutuhan masing-masing anak, dan kebutuhan kondisi masing-masing keluarga. Nah, secara teknis layanan individual memang kita membayangkan kok berat banget ya, berarti anak-anak harus diberikan satu-satu kayak gitu ya. Tetapi
tetap kita dalam koridor bagaimana kita bisa memberikan layanan ini kepada orang tua, layanan ini kepada anak-anak. Di mana di sini guru-guru sangat-sangat dibutuhkan untuk bisa memahami dan menganalisa apa yang menjadi kebutuhan masing-masing anak. Dan di situ menjadi ukurannya adalah perkembangan anak itu sendiri. Kalau untuk waktu itu kan kita masuk 2020 bulan Maret ya, berarti kan sudah semester 2 nih. Sudah semester 2, berarti guru-guru sudah mengantongilah data-data yang menggambarkan tentang progres perkembangan anak-anak di semester 2 ini. Dan itu kita sesuaikan. Dan kembali lagi bahwa ini harus dikomunikasikan kepada orang tua, dikomunikasikan, Bu, Ayah, Bunda, bagaimana ini memang kebutuhannya seperti ini, kondisinya seperti ini, progres yang sudah dicapai oleh Ananda seperti ini, berarti kami akan memberikan layanan seperti ini. Oh iya Bu, ini kami memang harus berbagi, apalagi dengan kakaknya yang punya kakak 1, 2, 3, jadi saya nggak bisa fokus nih kalau anak-anak. Nah, ini seperti pendampingan penuh. Nah, ini kita sesuaikan. Dan dalam perjalanan waktunya, bisa jadi guru bisa menghubungi orang tua atau menghubungi siswa itu privat ya. Misalnya dalam satu video call gitu, satu banding satu, guru satu pegang satu. Tapi dalam prosesnya ini kembali lagi kepada kesepakatan dengan orang tua. Bisa jadi nih orang tua atau anak-anak menginginkan, aku nggak mau kalau sendirian, Ma, aku pingin sama temanku. Nah, ini bisa berdua, bisa bertiga di dalam layanan video call itu sendiri. Nah, jadi benar-benar biasanya kami membuat peta kan, oh anak-anak dengan karakteristik A, karakteristik B, karakteristik C itu kita gabungkan seperti itu. Tapi tetap kita berikan sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti itu Pak Fadil. Luar biasa ya, ini menarik buat teman-teman sekalian ya, terutama di PAUD gitu ya, karena PAUD ini kan kemampuan konsentrasi, kemampuan fokusnya terbatas banget. Jangankan di screen, kan? Jangankan di layar. Saat offline aja 15 menit bisa fokus, keren. Ini tantangan yang luar biasa. Itu solusi buat teman-teman, para guru, para pendidik, para kepala sekolah. Dan nggak bisa dipaksakan tuh di waktu yang lama anak harus klasikal gitu kan. Nggak harus juga selama setiap hari itu klasikal. Bisa jadi tadi layanan individual, baik itu grouping, personal treatment dari masing-masing fasilitator, itu menjadi solusi supaya value atau pendampingan perkembangan anak bisa terfasilitasi di masa pandemi ini ya. Dan pastinya harus ada usaha lebih ya. Dan di teman-teman Al-Hikmah sudah menunjukkan bahwa dengan usaha lebih tadi awal-awalnya sih malam kadang masih melayani, cuman dengan tadi evaluasi dari ibu kepala sekolah akhirnya mulai ya kan diperhatikan juga nasib gurunya gitu kan supaya enggak 24 jam diperbaiki IKR-nya, dikomunikasikan dengan parents-nya. Intinya saya sepakat banget bahwa layanan individu ini bukan berarti mementingkan 1-2 siswa, tapi mementingkan semua siswa karena semuanya berbeda gitu ya. Dan asas fleksibilitas tetap menjadi kunci ya kan. Ketika tadi sudah jadwalkan satu orang satu, tapi nggak maunya berdua, oke monggo gitu ya. Coba saya jadwalnya pagi, bisa nggak siang aja, monggo kan. Artinya kita sebagai service ya, memberikan servis yang terbaik buat orang tua, dan saya rasa orang tua juga akan memahami perjuangan para guru yang sudah memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya di rumah ya. Terima kasih banget ini tadi teman-teman, itu ya layanan individu nanti kalau mau dicek kayak gimana atau mungkin telat atau kurang paham terkait penjelasannya, boleh tanya langsung nih. Ada di Facebook ya, Ibu Nur Iz ya, Sumara, dan KBTK Hikmah juga. Saya meyakini bahwa tim di sini nggak pelit untuk berbagi ilmu ya. Saya atau bisa mengikuti lewat medsos kami, Pak Fadil. Ya, jadi ya, kalau di Facebook KBTK Al-Hikmah, kalau di Instagram mungkin KBTK Al-Hikmah Surabaya, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kami. Oke, ini saya dapat feedback dari Ibu Ifah ini. Saya salah ketik di judul tadi. Pak Fadil, Mas Fadil, keterangannya KBTK Al-Hikmah, bukan Al-Hikmah ya. Salah mention, nanti saya edit ya, salah sesi. Kan saya sendiri ya. Saya pegang Facebook sendiri, ini pegang Zoom sendiri, nggak apa-apa. Nanti kita ngobrol santai. Nanti saya edit ya. Terima kasih Bu Ifah. Dan Ibu Nurul Fuadah, saya mau izin menyapa teman-teman dari Facebook ya. Bu silakan, Nur, ya. Silakan. Ada Ibu Nurul Fuadah, layanan individual mengantarkan ibu guru memahami perkembangan anak didik. Keren ya. Ada satu lagi, ini dari Bu Badrina Juli.
selain tadi belajar ngaji, menjaga wudhu. Ya, saya belum bisa nih, belum bisa banget menjaga wudhu, padahal udah ngerti ilmunya gitu ya, udah paham manfaatnya, tapi mudah-mudahan dengan berkumpul orang-orang sama orang baik saya kebawa nih ya, untuk bisa lebih menjaga wudhunya. Wow, bagus, surprising buat Bu Nur ya. Ini temanya cocok dengan yang kita butuhkan sekarang. Alhamdulillah ya. Teman-teman kalau mau bertanya juga boleh, menambahkan boleh di Facebook ya. Nanti video ini selalu record dan bisa disaksikan kapanpun. Once you write something good, once you speak something good, orang dapat manfaatnya, dapat pahalanya kita ya. Oke, kembali ke Bu Nur nih. Saya banyak pertanyaan yang pengen saya gali ini ya. Gak apa ya Bu ya? Gak apa-apa, kita kan mau berbagi. Adik bayi belum bangun kan? Belum. Bukan bayi, Pak, udah 4 tahun masih tidur. Balita ya, udah balita. Ya. Saya masih bayi, masih 7 bulan Bang. Mudah-mudahan masih di rumah ya. Dan inilah dinamika PJJ, dinamika BDR, nanti menjadi penting buat kita juga bahas di kesempatan kali ini. Tadi guru punya semangat yang luar biasa, punya energi yang luar biasa, punya spirit yang luar biasa. Nah, kondisi guru kan beda-beda. Saya punya anak 7 bulan, ibu punya balita 4 tahun, guru lain punya 4, 5, 3 anak gitu ya. Kemudian mungkin ada guru yang harus bekerja, ngajar tapi anaknya banyak gitu ya. BDR semua, nah itu kan kebayang betapa complicatednya tantangan yang dihadapi. Nah, untuk menyikapi perbedaan tanggung jawab guru di rumah, karena kan mereka harus mengajar dari rumah, ini kan pasti case-case ini terjadi di semua sekolah nih. Dan ini tantangan buat kita para leader sekarang untuk buat kebijakan. Nah, ada nggak cerita atau story yang tentang hal itu, ya, manajemen waktu, kebijakan terhadap guru-guru kita, yang mana kita harus tetap profesional, memberikan yang terbaik. Ada nggak story yang terkait dengan itu, Bu? Ada sih yang pasti ya, Pak Fadil. Jadi selama masa pandemi kemarin, terutama di bulan Maret sampai bulan Juni itu guru-guru full WFH. Jadi kita memang belum menjadwalkan jadwal piket untuk WFO. Jadi bisa full WFH. Jadi kami selaku pimpinan sekolah memantaunya ya dari aktivitas yang dilaksanakan oleh guru itu sendiri. Jadi setiap hari waktu itu kita share Google Form yang harus diisi, di mana guru itu harus mengisi kegiatan apa yang dilakukan selama masa pembelajaran daring itu. Dan itu kami bisa memantau apa-apa yang dilakukan oleh guru. Nah, apabila ada satu hal yang tidak maksimal atau belum optimal atau ada kendala, guru akan menceritakan dan kami akan terus melakukan pendekatan. Kembali lagi, tidak hanya kepada siswa, tapi juga kepada guru kita juga memberikan layanan individual. Jadi surat cinta kembali lagi, pendekatan individual, dan satu lagi kunci kami di sini adalah para leader yang ada di kelas, yaitu wali kelas, di mana wali kelas ini adalah kepanjangan dari manajemen sekolah. Jadi bagaimana wali kelas itu bisa mengelola dan mengorganisasikan bahwa tanggung jawab sepenuhnya adalah di wali kelas itu sendiri. Jadi ketika memang ada kesulitan, ketika ada kendala-kendala, kita ada forum wali kelas untuk bisa sharing, untuk bisa mencari solusi, dan juga mungkin berbagi pengalaman ya dari masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Kita bisa berbagi pengalaman melalui sharing antar wali kelas itu sendiri. Dan setiap secara periodik kita melakukan pertemuan dengan wali kelas untuk bisa membangun motivasi, untuk memberikan apresiasi yang pasti, dan juga menyampaikan apa yang sudah diberikan oleh orang tua, bentuknya mungkin testimoni atau bentuknya surat cinta yang ditujukan kepada saya, yang sebenarnya itu intinya untuk koreksi ya, untuk koreksi, ya betul. Nah ini kita sampaikan secara ini. Dan untuk guru-guru yang lain kita punya yang namanya istilah sederhananya itu teman sebaya atau belajar dengan teman sebaya. Jadi di sini motivasi guru-guru untuk belajar terus. Tapi pasti ada pendampingan. Pasti startnya kan berbeda-beda. Ada yang startnya sudah 50 atau 70 untuk penguasaan IT. Ada juga yang masih startnya 20, 30. Ini bagaimana yang sudah startnya cukup jauh bisa membantu temannya, memberikan memberikan wacana, memberikan coaching. Karena kami di sini adalah super team.
ibaratnya tubuh itu ada bagian mata, telinga, ada hati, ada jantung di dalam tubuh kita. Kalau ada satu yang tidak bisa, harus kita bantu. Dan itu yang harus kita kuatkan, bahwa di dalam super team itulah kita akan bersama-sama merangkul dan bergandengan tangan supaya kita bisa seiring dan sejalan. Dan kuncinya tadi seperti yang saya sampaikan di awal, ada kesatuan, ada apa ya, keterikatan hati di antara kamu. Seperti itu. Itu yang mahal ya Bu ya. Jadi kalau udah punya mindset bahwa kita ini sebuah kesatuan bagian tubuh, telinga, hidung, mata saling melengkapi, selesai urusan. Cuman yang penerapannya butuh proses yang panjang, dan itu teman-teman nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi KPTK Alikma bisa menggerakkan timnya untuk bisa punya pola pikir yang seperti itu, pasti butuh proses panjang, dan semua bisa asal mau belajar dan terus belajar ya. Nah, saya tertarik dengan tadi jam kerja dan sebagainya, semangat guru gitu ya kan. Kalau tidak salah sekitar 2 bulan yang lalu Bu ya, saya ketika berkesempatan belajar dengan teman-teman di sana gitu ya. Itu kan malam hari ya kan, yang satu 1 hour mentoring itu saya ditagih, Pak mana itu 1 hour mentoring? Ayo siap gitu ya. Jadi ketika saya kaget itu ketika di momen 1 jam itu ternyata hadir semua dan aktif semua gitu kan. Nah, pertanyaannya nih, saya sendiri terus terang ya, untuk menggerakkan teman-teman di malam hari ini kan saya akan berpikir berkali-kali karena memang beda culture, beda itu kali ya gitu ya. Nah, bagaimana sih bisa sesmooth itu, kemudian ada 33 orang yang hari kalau nggak salah mereka hadir sepenuhnya, jiwa raganya, hatinya belajar di malam hari. Saya sendiri sampai kaget gitu ya, disuruh tutup nggak mau ditutup gitu ya. Itu apa sih yang membelakangi itu semua, apa tuh? Apa ya, karena kami ingin terus belajar ya. Saya kembalikan lagi, ketika kita menguasai sesuatu, ketika kita bisa sesuatu, itu kembali lagi manfaatnya akan kembali pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, seperti itu. Jadi kalau kita punya semangat untuk belajar, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk membersamai anak-anak. Anak-anak di sini tidak hanya anak-anak ideologis ya, anak-anak siswa, tetapi ya keluarga kita sendiri, bahwa ilmu Allah itu kan luas, ilmu Allah itu maha luas. Ketika kita mengalami kesulitan, taruhlah misalnya saya harus fokus membimbing siswa-siswa, tetapi anak saya kok terabaikan, tapi kita senantiasa yakin mohon kepada Allah, Allah yang akan memberikan pendampingan kepada anak-anak kita biologis secara langsung, seperti itu. Jadi semangat untuk terus untuk terus belajar dan saling sharing. Dan ketika ada satu guru yang tahu sesuatu lebih dulu, itu kita jadi, bahasa anak sekarang itu keponya luar biasa. Oh ya gimana ya itu, ini yang harus ada ya, harus ada pada setiap guru. Teman-teman nih, kok kepo itu boleh, kepo untuk suatu hal yang baru dan berguna, ini penting banget dan bisa diterapkan menjadi budaya ya. Luar biasa. Memang spiritnya udah kuat ya, dan bagaimana ngebangun pagi harinya, bagaimana ngebangun di awal guru-guru masuk fondasinya gitu ya, sehingga belajar menjadi sebuah kebutuhan. Dan itu keren banget ketika malam-malam saya ketemu ada yang sudah 30 tahun ngajar gitu ya, ada yang dari awal berdiri ya kan. Saya udah dari awal berdiri masih mau rela gitu ngedengerin saya yang bukan siapa-siapa dan mau belajar bareng, itu kan keren banget. Dan itu saya rasa memang sentuhan spiritual yang paling dominan lah, karena apa yang kita lakukan untuk keluarga kita semata-mata atas izinnya Allah. Keren banget. Ini ada pertanyaan dari Facebook, saya dibacakan ya. Rekan-rekan saya yang hadir juga, Pak Punti, Bu Punti hadir, selamat datang, selamat bergabung, terima kasih. Ini ada pertanyaan dari Ibu Heni Rahmawati. Ibu Heni bertanya, Mas Fadil, Bu Nur, ini nanya ke saya pengen ke Bu Nur ya, mudah-mudahan Bu Nur dulu ya. Bagaimana mensiasati PJJ saat kondisi rumah anak tidak ada pendampingan? Mungkin orang tuanya kerja semua gitu ya. Bagaimana nih siasatnya supaya bisa tetap memberikan kontribusi pada anak-anak? Ini tanya ke saya, ke Bu Nur dulu. Nanti saya tambahin sedikit kalau kurang. Atau Bu Heni itu dari situ Bu ya, dari timnya bukan? Ya, saya langsung jawab aja deh. Siap. Bagaimana mensiasati?
Kalau PJJ memang kalau untuk anak usia TK, anak usia dini itu memang harus benar-benar didampingi ya. Terutama terkait dengan kalau sekarang kan kita sudah menggunakan aplikasi Zoom ya, sudah pakai Zoom atau video call kayak gitu, dan anak-anak sudah mulai terbiasa, terlatih. Coba masuk ke breakout room, klik ini, anak-anak sudah bisa dengan sendiri. Tapi awal-awal itu memang harus benar-benar didampingi. Terus bagaimana nih mensiasatinya? Jadi kalau kami di KPTK Al-Hikmah itu ada yang namanya kembali lagi ke layanan individual. Kita sesuaikan dengan kondisi orang tua. Kalau misalnya orang tua harus bekerja, berarti wali kelas mencoba mengkomunikasikan apakah ada orang yang mendampingi atau tidak, atau mungkin kita buat kesepakatan nih, kapan kira-kira Ananda bisa diberikan layanan atau pembelajaran kalau misalnya tidak bisa mengikuti pembelajaran daring lewat aplikasi yang sudah kita siapkan lewat Zoom, atau memang kami punya e-learning di mana orang tua itu bisa melihat materi-materi apa saja yang disampaikan dalam 1 minggu itu dan bisa menyiapkan apa saja, dan itu bisa diberikan di saat orang tua memang benar-benar longgar, mungkin ketika pulang kerja atau apa seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi intinya tadi ketika guru sudah tahu orang tuanya nggak ada di rumah, itu udah keren, ya kan? Jadi itu satu langkah udah keren. Ketika kita tahu anaknya nggak ada pendampingan, berarti komunikasinya jalan, ya kan? Yang parah itu kalau anaknya sendiri di rumah tapi kita nggak tahu. Ya. Tapi ketika kita tahu anaknya di rumah nggak ada pendampingan, terus kita komunikasikan apa yang bisa dibantu, tadi Bu Nur sudah menyampaikan, gitu kan? Waktunya bisa dikondisikan, bisa di custom gitu. Kalau orang tuanya mungkin bisa di sore, itu bisa kita mainkan. Kemudian ada e-learning, platform-platform yang sudah kita gunakan untuk media orang tua akses pembelajaran. Di situ juga kita bisa sharing, bisa kapanpun dimanapun mereka akses gitu ya. Intinya tadi ketika Ibu Heni sudah melihat membaca anaknya itu nggak ada pendampingan, berarti Ibu keren. Ibu sudah tahu kondisi di rumah, tinggal dikomunikasikan apa selanjutnya yang bisa kita berikan, tadi Bu sudah sampaikan ya. Terima kasih. Teman-teman juga bisa bertanya kembali ke Bu, mumpung ada di sini nih di sela-sela kesibukannya. Boleh tanya terkait tema kita ataupun terkait PJJ, BDR, terutama di PAUD, beliau sangat available untuk bisa sharing ke kita semua ya. Ibu, saya izin bertanya kembali ya terkait orang tua ya. Kan tadi sudah disampaikan juga di awal bahwa orang tua ini kan ya kunci sekarang itu kan. Sekeren-kerennya sekolah, sekreatif-kreatifnya guru tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa support dari orang tua ya. Sekarang itu gitu, kita nggak bisa berbuat banyak kepada orang tua. Dan berarti kan intinya orang tua yang sudah mau berbuat, orang tua yang sudah mau merespon, orang tua yang sudah mendampingi anak-anak BDR itu keren banget gitu. Kita sangat apresiasi lah. Nah pertanyaannya masih ada kan, kalau mungkin di awal-awal pasti banyak banget lah kendala-kendala terkait parents gitu ya. Nah semakin kesini kan semakin terurai masalah-masalah itu ya. Nah menurut Ibu nih masalah yang paling sering muncul terkait komunikasi dengan parents, kemudian terkait BDR ini yang kaitannya sama parents, apa sih yang paling sering muncul dan apa solusi yang sudah dipecahkan di sana Bu? Iya. Masalah yang sering kali muncul ya kalau antar dengan orang tua itu mungkin beda persepsi. Jadi perbedaan persepsi. Jadi ketika awal kami menjalani pembelajaran daring itu seperti yang saya ceritakan tadi, di bulan April itu mulai nih ada surat cinta, dan surat cinta itu masuknya lewat komite sekolah, dan akhirnya kami ada forum pertemuan dengan komite. Dan disitulah saya waktu itu sebagai pimpinan sekolah bertanggung jawab untuk menyampaikan apa-apa yang sudah kita lakukan dari pihak sekolah. Komite melakukan quality control. Dan satu hal yang ditarik garis merah dan oleh komite saat itu adalah masalah berarti di sini permasalahan adalah belum adanya sosialisasi atau belum adanya persamaan persepsi. Akhirnya begitu ada kata-kata kunci, belum adanya sosialisasi atau belum adanya kesamaan persepsi, kita langsung gerak cepat nih, kita langsung merespon untuk segera melakukan itu dan memastikan apakah
orang tua atau wali murid di sini sebagai customer kami benar-benar sudah memiliki persepsi yang sama tentang pembelajaran daring yang kita lakukan, dan itulah yang terjadi adalah komunikasi, kembali lagi komunikasi. Kami waktu itu sempat melakukan kegiatan namanya konseling kelompok setiap kelas. Jadi kalau biasanya konseling kelompok itu memang inisiatifnya adalah dari orang tua kalau menginginkan, tapi karena sudah ada kondisi yang seperti ini, akhirnya kita yang membuka forum konseling kelompok itu. Jadi saat konseling kelompok itulah kita hanya mendengar aktif apa yang menjadi keluhan-keluhan, apa yang menjadi kendala-kendala yang disampaikan oleh orang tua terkait dengan pembelajaran jarak jauh itu. Nah, dari situ, dari keluhan-keluhan atau saran-saran yang disampaikan oleh orang tua itu kita list, kita analisa, dan akhirnya menjadi sebuah solusi tadi, dan itu kita sosialisasikan lagi, termasuk juga kita sampaikan kepada orang tua apakah orang tua berkenan, kembali lagi, apakah orang tua cocok dengan metode seperti ini, apakah orang tua cocok dengan solusi seperti ini. Jadi ketika persamaan persepsi itu sudah ada, maka jalannya akan enak. Jadi serasa misalnya kita sudah berlari kenceng gitu ya, ternyata orang tua menganggap kita masih belum berlari, kita masih jalan di tempat, kan rasanya di dada itu agak nyesek gitu ya Mas ya. Kalau kita sudah larinya kenceng, ternyata dianggap masih berjalan atau jalan di tempat, itu kan rasanya gimana gitu. Akhirnya itu kita komunikasikan, kembali lagi kita komunikasikan, kita lakukan pendekatan personal, termasuk kepada kita sebar survei, kita sebarkan angket gitu ya, dan di dalam angket pun ada beberapa yang masih menuliskan surat cinta yang cukup panjang, itu ada. Dan itu akan akhirnya kita lakukan kembali lagi layanan individual sampai pada titik oh ya ketemu nih apa yang menjadi keinginan dan harapan dari orang tua. Luar biasa. Jadi intinya nggak ada masalah di sekolah gitu, apalagi di kondisi kayak gini ya semuanya. Ada, kalau masalah tetap ada. Pasti selalu ada gitu ya. Jadi apalagi di masa pandemi BDR ini untuk PAUD, pengelola PAUD kan tantangan yang luar biasa karena kuncinya di parents gitu ya. Dan tadi sepakat apapun masalahnya, seberat apapun masalahnya itu kan masalah persepsi sebenarnya. Kita bilang kita melakukan A, mungkin mereka dampaknya B. Sama sebaliknya, maka tadi Bu Nur sudah sampaikan intinya bagaimana membangun persepsi. Satu persepsi, satu frekuensi, apa caranya? Ya dikomunikasikan. Tadi teman-teman kalau mengajak di Al-Hikmah ada konseling kelompok gitu ya, berkelas, dijadwalkan. Itu pun nanti jadwalnya dikomunikasi lagi dengan parent, available dari tanggal segini, di jam segini. Pokoknya kita mah service what we can give lah, pokoknya kita give yang terbaik buat parent supaya tetap bisa melakukan kolaborasi berkesinambungan dalam pengasuhan anak ya. Ini keren banget ya, nggak kerasa 50 menit kita ngobrol Bu. Dan memang di KPTK Al-Hikmah tidak hanya di KPTK Al-Hikmah juga sih, di Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Al-Hikmah, kita memposisikan orang tua atau wali murid itu sebagai mitra. Jadi mitra itu juga sama-sama, ayo kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk memberikan sesuatu lah, memberikan sesuatu, guru juga memberikan sesuatu kepada orang tua juga memberikan sesuatu kepada guru. Jadi ada timbal balik bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan, baru nanti pendidikan bagi anak-anak akan sukses dan berjalan dengan baik. Ya, seperti biasa ya. Kita punya mitra yang paling setia, mitra yang paling baik, mitra yang paling suportif ya parents. Bagaimana kita bisa menjalankan kemitraan dengan baik. Insya Allah PJJ ini bukan masalah yang besar, asalkan kita bisa membangun komunikasi dengan baik dengan mitra kita ya. Oke, satu pertanyaan terakhir ini sebelum nanti Ibu kasih closing statement ya. Nah, untuk selama 8 bulan ini kan, 8 bulan kita sudah eksperimen, sudah melakukan dicoba, ini yang bagus, ini yang nggak bagus, ini yang jalan, ini yang nggak jalan, gitu. Itu pasti kita alami semua dan tentunya di KB3 Al-Hikmah. Gitu. Nah, pertanyaannya, menurut pantauan Ibu sebagai seorang leader, seorang school leader ke depan, gitu ya, kan kemungkinan kita 1 semester lagi akan sangat mungkin untuk PAUD yang masih belajar dari rumah kan. Karena kan kita kan mulai dari SMA dulu, SMP, SD baru PAUD sesuai dengan peraturan atau kebijakan pemerintah. Jadi sangat mungkin kalau PAUD itu kita akan mulai di ajaran baru. Mudah-mudahan cepat selesai pandeminya. Nah, pertanyaannya sebagai seorang
your leader, seorang leader yang punya pandangan ke depan gitu ya. Ketika nanti pandemi selesai, kita sudah melakukan eksperimen setahun lebih jadinya kan. Tahun ajaran 2020-2021 full, ditambah lagi Maret, April, Mei, Juni di akhir tahun 2020, sekitar 15 bulan kita eksperimen memanfaatkan digital di masa pandemi. Pertanyaannya, apa yang akan terus dilangsungkan setelah pandemi? Dari eksperimen-eksperimen yang sudah dilakukan selama 8 bulan di BDR ini. Apa yang akan terus dilakukan ya. Jadi memang proses yang cukup panjang kan, dan kita secara tidak langsung memunculkan suatu budaya baru lagi, dan ada hal-hal positif yang tetap harus kita pegang, harus tetap mungkin dilanjutkan. Salah satunya kalau di kami itu ya tetap belajar. Kembali lagi guru terus harus belajar. Kalau dulu mungkin terhalang ketika harus belajar, kita datang ke suatu tempat, kita hadir seminar secara fisik dan sebagainya. Sekarang sudah dengan mudah, dengan kecanggihan teknologi, kita bisa hadir mengikuti seminar di mana aja, bahkan sampai ke luar negeri kan bisa ya. Seperti itu yang harus tetap kita kuatkan di situ. Yang kedua mungkin kelayanan orang tua ya. Kalau saya melihat kendalanya mungkin hampir sama dengan sekolah-sekolah yang lain ketika kita harus menghadirkan orang tua ke sekolah. Waktu itu sebelum PJJ itu mengikuti parenting segala macam, itu mungkin persentasenya tidak bisa 100%. Nah, kami melihat bahwa dengan model daring seperti ini, orang tua justru lebih aktif mengikuti kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan itu yang harus tetap kita berikan. Kalau misalnya jangan sampai ada kendala ketika orang tua mendapatkan ilmu, bagaimanapun caranya tetap harus jalan seperti itu. Nah, biasa. Ini saya nangkap 2 poin. Ya, pendampingan orang tua. Saya nangkap 2 poin yang saya sepakat banget bahwa ada 2 hal yang akan terus kita jalankan walaupun pandemi sudah pergi nanti. Yang pertama, budaya belajar yang tanpa batas. Ya, jadi kita punya akses yang luar biasa, bisa belajar kapanpun dimanapun, itu pasti akan terus harus kita pertahankan. Yang kedua yaitu terkait parent service, yaitu pelayanan kepada orang tua. Kalau bisa online, kenapa harus offline untuk memudahkan orang tua gitu ya? Dan pastinya kalau yang harus offline, ya offline. Tapi kalau yang bisa online, kenapa harus offline? Itu menjadi syarat penting buat saya dan buat teman-teman sekalian di rumah, bahwa ini akan terus kita perjuangan sampai kapanpun menjadi budaya baru buat kita ya. Di 3 menit terakhir, Ibu Nur, ya, seperti cepat sekali, saya pengen mengorek banyak. Terasa ya, sudah pukul berapa ini? Tinggal 2 menit lagi, boleh dong kasih closing statement buat para teman-teman, terutama para pendidik, terutama para pengelola PAUD yang sedang mengalami tantangan yang luar biasa supaya bisa survive dan bahkan mungkin tumbuh di masa pandemi ini. Mohon tips dan trik dan sharingnya dari Ibu Nur Izumar. Di antara ritual-ritual yang sudah kita lakukan, terutama kalau di Islam itu kan ada ibadah nih, itu jadikan ritual itu menjadi sebuah spirit ya, menjadi sebuah spirit, sehingga menjadi sebuah kata kunci spiritual, bahwa spirit ini yang harus tetap kita jaga, semangat itu harus kita jaga, mulai dari kita menata niat, bagaimana kita bisa setelah itu menata niat, actionnya bagaimana, sampai pada titik kita mengevaluasi dan menganalisa diri kita sendiri supaya kita tetap terus berkembang. Dan kuncinya satu, belajar, dan belajar. Dan lewat pembelajaran seperti ini, budaya belajar bersama ini tetap harus kita kuatkan, di mana kalau budaya belajar ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, ini baik untuk orang tua dengan anak, guru dengan orang tua, terus guru dengan anak, itu mau tidak mau akan menjadi sebuah bonding ya, menjadi sebuah kedekatan yang tidak akan terhalangi oleh batas-batasan yang mungkin saat ini kita rasakan. Biasa. Terima kasih Ibu, sharingnya luar biasa, 1 jam yang singkat, padat, tapi alhamdulillah saya dapat banyak hal di sore hari ini, dan mudah-mudahan teman-teman yang menyaksikan juga mendapatkan banyak inspirasi supaya kita terus bisa saling bersinergi, saling belajar, saling berteduh bersama, saling optimis
bahwa pendidikan kita akan menjadi pendidikan yang luar biasa melalui pendidikan anak usia dini yang keren-keren ya. Terima kasih Bu. Sekalian Ya. Pak Fadil, nah Silakan. ini KBTK Hikmah nih Bangga. mau menyampaikan sesuatu, mengundang para pendidik bangsa, terutama untuk pendidik anak usia dini. Kita punya event nantinya di tanggal 12 Desember. 12 Desember 2020 pukul 8 sampai pukul 10.30 kita ada webinar nasional yang mengangkat tentang daring kuatkan bonding. Jadi bagaimana daring itu bisa menguatkan bonding kita, baik bonding guru kepada siswa, guru pada orang tua kepada anak-anak. Nah, seperti bagaimana sinergi antara sekolah dengan orang tua dalam pendampingan anak. Nah, ini catat teman-teman sekalian, tanggal 12 Desember ya, jangan isi apa-apa dulu ya. Ada seminar nasional, temanya keren banget. Daring untuk menguatkan bonding, ini penting banget ya. Dari temanya udah memancing kita nih apa yang akan kita pelajari. Ini free. Jadi gratis, ini persembahan KBTK Al-Hikmah untuk bangsa. Luar biasa, luar biasa teman-teman di Al-Hikmah, semangat belajar dan berbaginya terus ditingkatkan dan menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di tanggal 12 berarti ya, 12 Desember 2020 di webinar nasionalnya KBTK Al-Hikmah. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa follow Instagram kami, juga Facebook kami untuk bisa mengikuti segala program-program yang ada di KBTK Al-Hikmah. Di Facebook saya tulis itu nama-namanya ya, Ibu Nur, Ibu KBTK Al-Hikmah, ikutin pokoknya ya. Di situ akan ada banyak inspirasi, kegiatan diposting, saling berbagi dan terus belajar dan sukses untuk acara event webinar nasional di 12 Desember 2020. Terima kasih Ibu. Terima kasih rekan-rekan sekalian, para School Leaders Talks ya, ruang inspirasi para pendidik Indonesia. Kita tutup di sesi episode 6 kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode 7 insya Allah Senin tanggal 23 ya, November 2020. Terima kasih sekali lagi Bu Nur dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.